Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu kontraksi dan dilasi, di mana kita akan melihat kontraksi dan dilasi. Jika kita punya faktor X dan kita kalikan dengan suatu konstanta, di mana konstanta itu antara 0 dan 1, maka hasil transformasinya kita sebut kontraksi. Sementara jika K-nya lebih besar dari 1, maka hasil transformasinya kita sebut dilasi. Jadi apabila X ini dikalikan K, K-nya lebih besar 1, maka Tx sama dengan Kx ini disebut dilasi. Demikian juga dengan kontraksi dan dilasi di R3. Nanti di faktor K, antara faktor K lebih dari 1, jadi semua komponennya akan dikalikan K, sehingga matriks standarnya adalah seperti K00, 0K, 0K0, dan 00K. Pada tabel 8, apabila kita menggunakan kontraksi di R2 dengan faktor K, K-nya antara 0 dan 1, misalkan faktor ini adalah awalannya vektor X, maka komponennya XY. Ketika kita melakukan kontraksi, kita kalikan dengan suatu skala K, maka hasil transformasinya Tx, dan komponennya yaitu Kx dan Ky, di mana K-nya antara 0 dan 1. Maka jika kita melihat efeknya dari faktor F1-nya, maka keduanya yaitu 1,0 dan 0,1. Dan apabila kita melakukan kontraksi, maka keduanya diperpendek menjadi K,0 dan 0,K. Demikian juga jika kita melakukan dilasi dengan faktor K dengan mengkalikan K-nya lebih besar dari 1, maka ini X ditransformasi menjadi Tx, jadi menjadi Kx, Ky. Dan jika kita lihat juga pada vektor satuan, maka 1,0 dan 0,1, jika kita melakukan kontraksi untuk keduanya, maka keduanya diperpanjang menjadi K,0 dan 0,K. Maka standar matriksnya yaitu sama dengan sama, dan menjadikan perbedaan yaitu K-nya antara 0 dan 1 atau lebih besar dari 1. Apabila di antara 0 dan 1 disebut kontraksi, dan apabila lebih dari 1 disebut dilasi. Apabila kita menggunakan kontraksi di R2 dengan faktor K, K-nya antara 0 dan 1, misalkan faktor ini adalah awalan faktor X, komponennya XY. Ketika kita lakukan kontraksi, kita kalikan dengan suatu skala K, maka hasilnya transformasinya Tx dalam ini adalah komponennya Kx dan Ky, di mana K-nya antara 0 dan 1. Dan jika kita melihat efeknya dari faktor F1, maka keduanya 10 dan 01, dan kalau kita melakukan kontraksi, maka keduanya salah satunya diperpendek menjadi 10 dan 0K. Demikian juga jika kita melakukan dilasi dengan faktor K dengan mengkalikan K-nya lebih dari 1, maka di X ditransformasikan menjadi Tx, dan menjadi X dy. Maka jika kita lihat pada faktor satuan, maka 1001, dan kalau kita melakukan kontraksi untuk keduanya diperpanjang menjadi 010 dan 0K. Maka standar matriksnya yaitu sama, dan yang menjadikan perbedaannya yaitu K-nya antara 0 dan 1 atau lebih besar dari 1. Jika antara 0 dan 1 disebut kontraksi, maka lebih dari 1 disebut dilasi.
Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu kompresi dan ekspansi. Di transformasi di R2, kompresi searah dengan sumbu X dengan faktor K di R2 dengan K-nya di antara 0 dan 1. Kita sebut kompresi apabila di antara 0 dan 1, dan apabila jika K-nya lebih besar dari 1, maka kita sebut ekspansi. Selanjutnya kita mengalihkan faktor K, namun hanya pada komponen yang melakukan sumbu X, sehingga yang tadinya X dengan komponen XY, kita melakukan kompresi dengan mengalihkan K antara 0 dan 1, tapi searah dengan sumbu X. Jadi kita lakukan terhadap sumbu X, maka hasil transformasi adalah K, XY. Maka efeknya yaitu E1 yaitu 1,0 dan E2 yaitu 0,1. Maka yang diperoleh itu hanya E1 yaitu K, 0 atau X-nya. Sehingga standar matriks itu sama jika itu kompresi, namun jika ekspansi sama saja, maksudnya ekspansi sama saja namun K-nya lebih besar dari 1. Jadi X ini melakukan ekspansi searah sumbu X dengan faktor K, maka K-nya lebih dari 1 dan diperoleh TX-nya, dan ilustrasinya hanya X-nya yang berubah, sehingga matriksnya juga sama, namun yang berbeda adalah apakah K-nya lebih kecil antara 0 dan 1 atau lebih besar dari 1. Hal ini sama yang dilakukan kompresi dan ekspansi searah sumbu Y. Selanjutnya pembahasan ke-6 yaitu pergeseran, di mana pergeseran ini membahas tentang R kuadrat. Pergeseran bisa dilakukan secara dengan sumbu X, yaitu melakukan terhadap TXY menjadi X tambah KY, Y. Jika kita lihat, ini adalah vektor 1,0 dan 0,1. Kalau kita melakukan pergeseran K lebih besar 0, maka K, 1 akan bergeser. Dan jika K-nya kurang dari 1, 0, maka bergeser seperti K, 1, sehingga nanti matriksnya standarnya seperti matriks standarnya yaitu 1K dan 0K. Pergeseran ini bisa kalian lihat di dalam tabel. Selanjutnya sebaliknya, jika kita melakukan pergeseran terhadap sumbu Y, nanti TXY-nya berubah menjadi X, Y tambah KX, dan seperti ilustrasi dari perubahan apabila K lebih besar dari 0 dan atau K lebih kecil dari 0, maka yang bergeser adalah seperti gambar. Perhatikan gambar dalam tabel, maka matriks standarnya tetap adalah Y dan yang berubah adalah X. Next, pembahasan ke-7 yaitu proyeksi ortogonal ke garis melalui titik asal. Jadi misalkan L, di mana suatu garis yang melalui titik asal dan kita punya vektor X, di sini kita melakukan proyeksi untuk ortogonal terhadap garis L ini, maka nanti hasilnya adalah vektor TX diproyeksikan terhadap garis atau diagonal. Sekarang bagaimana kita menentukan TX? Jadi kita lihat di sini T dari T-nya itu dari E1 menjadi cos kuadrat theta, sin theta, dan cos theta, dan T dari E2 adalah matriks
sin theta, cos theta, sin kuadrat theta. Sehingga apabila kita nanti matriks ini ditransformasikannya, maka hasil dari transformasinya yaitu matriks cos pangkat 2 theta /2 sin 2 theta /2 sin 2 theta dan sin 2 theta. Pembahasan yang terakhir yaitu 8 refleksi terhadap garis melalui titik asal. Refleksi terhadap garis L melalui titik asal dan melakukan refleksi melalui titik L, maka hasilnya adalah H0x. Nah, kita bisa mencari hasil transformasinya dari E0 dan E1, namun kita bisa memakai hasil sebelumnya seperti dengan matriks L membentuk sudut theta. Jadi hasil transformasi matriks P theta adalah kita bisa menggunakan seperti X, misalkan X kita lakukan refleksi terhadap sumbu L, maka hasilnya adalah P theta X. Selanjutnya P theta X dikurang X sama dengan 1/2 dalam kurung H theta X kurang X, maka H tambah theta H theta X kurang X itu setengah dari P theta X, maka dapat diperoleh H theta X sama dengan dalam kurung 2 P theta dikurang I kali X, sehingga nanti H theta-nya sama dengan 2 P theta kurang I. Maka yang kita peroleh adalah H theta sama dengan matriks cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, dan min cos 2 theta. Next, maka demikianlah akhir video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.